Indonesia mengganas. Anwar Ibrahim putar otak siapkan serangan balasan. Serangan Indonesia ke Malaysia kini semakin mengganas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terus menyusun strategi demi memberikan pukulan balik ke pasukan Indonesia yang dalam beberapa waktu terakhir semakin menguat. PM Malaysia itu mulai mengkhawatirkan sejumlah wilayahnya yang mulai terancam akan dikuasai secara penuh oleh Indonesia. Oleh karena itu, Anwar Ibrahim terus menganalisis setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh musuhnya. Masalah utamanya adalah wilayah garis depan dan perbatasan negara, kita sebut Anwar Ibrahim dalam pidatonya, dikutip dari media lokal Malaysia pada Rabu. Kami sedang menganalisis niat para penjajah dan sedang mempersiapkan tindakan-tindakan balasan yang bahkan lebih kuat dari sekarang, sambungnya. Dilansir The Guardian pada Rabu, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa meskipun Indonesia terus menggencarkan serangan Malaysia, dia dengan optimistis mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan menyerah begitu saja. Anwar Ibrahim tidak akan menyerah musuhnya itu. Kami sedang mempersiapkan solusi baru. Kami juga menyiapkan solusi baru untuk mencegah Indonesia memanipulasi kehidupan internal Malaysia. Kami akan merinci ini pada waktunya, ujar Anwar Ibrahim. Selain itu, sekitar 6.000 warga Malaysia di sebagian besar wilayah dilaporkan masih terputus dari listrik. Situasi tetap sangat sulit di kota-kota serta di perbatasan insinyur daya dan utilitas. Semua layanan kami akan terus berupaya untuk menstabilkan sistem, sebut Anwar Ibrahim. Meneruskan hal itu, Anwar Ibrahim tak bosan untuk mengingatkan warganya agar dapat menghemat pemakaian listrik demi mengurangi lonjakan penggunaan energi yang mengakibat adanya pemadaman listrik. Seorang petugas keamanan Malaysia dilaporkan terluka ketika membuka bom surat yang ditujukan kepada duta besar pada Selasa. Petugas keamanan menderita luka ringan, kata Anwar Ibrahim. Pasukan Indonesia tengah mencoba maju di perbatasan Malaysia. Indonesia dikatakan sedang melatih tembakan tank, mortir, dan artileri ke dekat perbatasan, kata militer Malaysia. Malaysia membutuhkan sistem pertahanan rudal Patriot buatan AS untuk melindungi infrastruktur sipilnya di bawah serangan berat Indonesia, kata Anwar Ibrahim. Selain itu, Anwar menambahkan bahwa dirinya akan bekerja sama dengan pemerintah Inggris dalam masalah ini. Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Malaysia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan. Malaysia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut. Namun menurut klaim pihak Indonesia, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula. Lebih dari 40 prajurit Malaysia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup hancur. Demikian laporan pihak Indonesia yang dikutip pada Rabu. Selain di perbatasan, Malaysia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di kota-kota yang telah dikuasai. Pasukan Malaysia terdiri dari 3 batalion termasuk 1 batalion tank. Pasukan Malaysia sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia melakukan penyergapan. Malaysia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih, imbus laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Malaysia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan per hari. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau ditangkap. 18 prajurit Malaysia menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Indonesia maupun Malaysia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Indonesia justru semakin memperluas cakupan serangan pusat komando militer hingga fasilitas energi Malaysia menjadi sasaran utama. Indonesia mengklaim secara total sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat, 5.926 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 874 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.511 artileri lapangan dan mortir, serta 6.665 unit kendaraan militer khusus Malaysia. Indonesia berjanji untuk mengakhiri perang di Malaysia, namun ada syarat yang mesti dipenuhi negari jiran. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan konflik antara kedua negara akan berakhir jika pasukan nasionalis Malaysia sudah menyerah. Menurut dia, agresi Indonesia dapat berakhir dalam sekejap jika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan tentaranya untuk meletakkan senjata mereka. Kami membutuhkan perintah agar unit-unit nasionalis tentara Malaysia meletakkan senjata mereka, perintah untuk militer Malaysia untuk meletakkan senjata mereka, dan kami harus memenuhi persyaratan Federasi Indonesia, kata Retno.
Seperti dilansir kantor berita Indonesia pada Rabu, dan semuanya bisa berakhir sebelum hari ini berakhir. Sisanya bergantung pada pertimbangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, ucapnya. Para petinggi Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah ada tenggat waktu terkait operasi militer Indonesia di Malaysia. Retno pun mengatakan hal yang sama. Ketika ditanya apakah ada perkiraan kerangka waktu untuk menyelesaikan agresi militer Indonesia di Malaysia, dia langsung menjawab tidak. Kami hanya berpijak pada pernyataan Presiden kami, Joko Widodo, bahwa operasi militer khusus berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya, kata Retno. Indonesia meluncurkan operasi militer khusus di Malaysia sejak beberapa pekan lalu. Setelah negeri jiran itu ikut campur dalam konflik Indonesia dan Australia, Indonesia mengklaim tujuan dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan denasifikasi Malaysia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengatakan operasi itu juga untuk memberi efek jera pada Malaysia yang selalu ikut campur masalah Indonesia. Kementerian Pertahanan Indonesia sebelumnya juga menyatakan selama berlangsungnya operasi tersebut, hanya infrastruktur militer Malaysia yang akan menjadi sasaran. Pemerintah Malaysia melontarkan ultimatum kepada tentara Indonesia agar menyerah dan meletakkan senjata. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad Hassan di Twitter pada Rabu. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah Malaysia mengakhiri serangan Indonesia ke Malaysia. Ada dua tawaran yang ditawarkan pemerintah Malaysia kepada tentara Indonesia. Pertama, mati dalam perang atau kompensasi 5 juta ringgit. Kami menawarkan tentara Indonesia pilihan mati dalam perang yang tidak adil atau amnesti penuh dan kompensasi 5 juta ringgit jika mereka meletakkan senjata dan menyerah secara sukarela, kata Hasan seperti dikutip dari AFP pada Rabu. Sementara Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan siap menghentikan serangan ke Malaysia dengan sejumlah syarat. Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertelepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti dilansir Reuters pada Rabu. Dalam pernyataan Indonesia bahwa Jokowi meminta Malaysia bersikap netral dan tak ikut campur masalah Indonesia, Jokowi juga meminta Malaysia menghapus inisiatif denasifikasi dan demilitarisasi, serta kontrol Indonesia atau Sabah yang dicapok secara resmi. Indonesia terbuka untuk pembicaraan dengan perwakilan Malaysia dan mengharapkan pembicaraan mengarah pada hasil yang diinginkan, katanya. Sementara PBB memperkirakan serangan Indonesia ke wilayah Malaysia itu menyebabkan tak kurang dari 7 jiwa warga mengungsi pada Kamis. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring terus meningkatnya serangan Indonesia ke Malaysia.